Nah, ini sobat muslim. Jadi setiap jemaah itu mendapatkan dua koper ya, ada koper kecil kabin dan ada koper bagasi, koper besar. Nah, ini nanti yang akan dipastikan sudah diterima oleh jemaah semua. Barusan kita cek ke bagian logistik, alhamdulillah sudah diterima. Jadi nanti Ya Allah, di sela saf yang berjajar di bawah terik yang berpijar, aku berdiri penuh ikhlas melayani tanpa batas. Oke, sobat muslim, kenapa ID card itu sangat penting? Jadi di sini tuh ada informasi daripada jemaah setelah kita proses ke Kementerian Agama atau Kementerian Haji. Nah, ini di sini proses untuk cetak ID card. Nah, ID card ini akan selalu digunakan oleh jemaah nanti saat di bandara dan juga saat di Makkah ataupun Madinah, karena ini menjadi identitas jemaah. Karena semua dokumen nanti akan dipegang sama tour leader ya atau mutawif, supaya nanti jemaah tidak repot-repot lagi bawa dokumen. Jadi cukup dengan ID card ini saja, tinggal di scan ya, semua informasi untuk jemaah dan juga nomor tour leader, nomor mutawif ada semua di sini. Mas Mulfi, gimana? Sudah selesai Mas untuk yang keberangkatan berikutnya? Ini kita masih proses di ID card jemaah. Ini berarti setelah diproses ID card-nya dimasukin ke ini ya, ke dalam motornya. Tempat pelayanannya. Nanti dimasukin. Oke. Nah, ini berfungsi untuk identitas jemaah di Mekah dan di Madinah. Nah, kalau ini apa Mas? Ini take cover, Mas Aang. Ini take cover fungsinya untuk identitas koper jemaah. Oh, jadi bukan hanya identitas pribadi, tapi identitas koper juga dikasih ya, supaya jemaah langsung menerima kopernya sesuai nama masing-masing. Betul. Ya, apalagi di programnya itu kopernya diterima di depan kamar langsung ya. Mantap. Mencari berkah di tanah suci-Mu ya Allah. Oke, sobat muslim, jadi pelayanan kepada tamu Allah itu bukan hanya dari sisi perjalanannya saja, tapi hal-hal kecil yang dianggap kecil itu sangat penting sekali. Ya, ini untuk informasi data pribadi, terus ada juga tag bagasi ya untuk kopernya jemaah. Itu sangat kita perhatikan pelayanan-pelayanan sekecil apapun supaya jemaah merasa nyaman, merasa aman ya sampai ke Madinah ataupun Mekah. Semua perlengkapannya dia, semua kopernya sudah sampai gitu, diterima dengan baik. Adalah kemuliaan menyambut tamu Tuhan sekalian Allah. Oke, sobat muslim, ya di sini kita sedang bersama rekan-rekan dari tim Visa. Ini teman-teman menyiapkan atau menginput data-data daripada jemaah untuk proses issued visa. Nah, ini di depan kita sudah ada proses visa dan sudah issued visa ya. Jadi sudah kita pastikan bahwa data-datanya sudah sesuai, sudah tinggal print untuk keberangkatan di yang berikutnya. Oke, data visa ini kita proses 2 minggu ya, maksimal 2 minggu sebelum keberangkatan. Kenapa? Karena prosesnya lumayan panjang. Mulai dari pemesanan hotelnya, bisnya ya, terus ada BRN. Hah? BRN ya, BRN. Jadi setelah semuanya dipastikan ya, kalau mepet itu khawatir ya tidak kekejar. Jadi karena prosesnya yang lumayan panjang ya, banyak tahapan yang harus dilewati. Jadi kita proses 2 minggu untuk memastikan data-datanya lengkap semua. Oke, setelah issued semua ya, dipastikan sudah keluar semua dan sudah terissued, nanti kita akan cek untuk kelengkapan dokumen ya, mulai dari tiket,
visa dan juga paspor itu harus kita sesuaikan antara tiket dan juga dokumennya. Kita cek ke ruang sebelah. Sang pelayan tamu Allah menjaga amanah dalam ibadah. Sang pelayan tamu Allah mencari berkah di tanah suci-Mu. Ya Oke, sobat muslim, setelah tadi kita memastikan semua kebutuhan ID card dan juga visa. Nah, kalau sudah issued, biasanya sudah disiapkan nanti oleh tim kita, ya. Mas, untuk keberangkatan dokumennya apa sudah lengkap? Sudah. Oke, berarti sudah siap ya. Ini kita cek dulu deh. Ini ada dokumen manifest, ya. Ada manifest, ada juga tiket kereta, ada itinerary dan juga tiket rumis keberangkatan. Nah, Mbak, ini sudah dipastikan ya, Mbak Ilham, untuk nama di tiket sudah sesuai dengan paspor. Nah, sobat muslim, di sini kita juga sudah melampirkan untuk visanya ya. Jadi jemaah udah tinggal datang saja karena untuk visanya sudah kita siapkan semuanya. Ya. Oke. Baik, kemarin setelah kita analisa bahwa ternyata ada jemaah yang butuh kursi roda, teman-teman ya, atau sobat muslim. Mbak, untuk pemesanan kursi roda sudah dipesan ya, Mbak? Ada 3 dipesan. orang yang kita butuhkan untuk kursi roda. Sudah dipesan dan sudah diajukan ke airline. Oke, jadi kita memastikan betul semua kebutuhan daripada jemaah itu kita layani, kita siapkan, kita provide supaya jemaah merasa nyaman, ya. Termasuk ke kursi roda dan juga seat yang disiapkan, ya, dari Mbak Ilham itu atau dari bagian tiketing itu memastikan semuanya berdekatan, ya. Jadi keluarga dengan keluarga, jadi tidak terpisah gitu antara keluarga dengan keluarga yang lain. Oke, sobat muslim, setelah tadi kita memastikan ID card, visa dan juga dokumen serta tiket dan kebutuhan jemaah yaitu kursi roda, mari kita coba cek dulu ya. Biasanya kalau mau ke Tanah Suci itu ada barang primadona. Ya, barang primadona seperti apa? Yaitu perlengkapan dan koper. Mari kita cek seperti apa persiapannya. Sang pelayan tamu Allah menjaga amanah dalam ibadah. Sang pelayan tamu Allah mencari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kan? Alhamdulillah. Gimana kesiapan untuk tanggal 4 kan? Udah diterima jemaah semua? Alhamdulillah. Nanti Coba kalau ini kita lihat cek dulu datanya. Oke. Sudah? Alhamdulillah sudah lengkap semua. Perlengkapan udah diterima semua sama jemaah, insya Allah udah aman. Oke, berarti aman ya pas saat keberangkatan nanti. Kita cek dulu ya bentuk atau daripada besaran kopernya ya. Nah, ini sobat muslim. Jadi setiap jemaah itu mendapatkan 2 koper ya. Ada koper kecil kabin dan ada koper bagasi, koper besar. Nah, ini nanti yang akan dipastikan sudah diterima oleh jemaah semua. Barusan kita cek ke bagian logistik. Alhamdulillah sudah diterima. Jadi nanti jemaah akan mendapatkan 2 ini ya. Nanti ke bandara kita juga harus memastikan memberikan informasi kepada tim handling nanti di sana bahwa ukuran kopernya sebesar ini dan setiap jemaah membawa 2 koper ya. Apa aja sih isinya? Mari kita cek dulu ya. Oke. Nah, ini ada bantal leher ya, sobat muslim. Ada juga mukena bagi jemaah perempuan. Ada kain ihram untuk jemaah laki-laki. Nah, ini ada buku panduan. Ini untuk buku doanya. Terus ini ada shawl. Ini akan selalu digunakan oleh jemaah.
Ada juga tas paspor sama tas sendalnya ya. Ini tas sendal, ini dibutuhkan saat masuk ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, dan ini untuk kebutuhan belanja ya. mencari berkah di tanah suci-Mu ya Allah. Sang pelayan Kamu Allah, menjaga amanah dalam ibadah. Sang pelayan Kamu Allah, mencari berkah di tanah suci-Mu ya Allah. Oke sobat muslim, setelah tadi kita cek persiapan perlengkapannya, terus juga koper dan lain sebagainya sudah siap semua. Kita cek dulu nih tim handling kita di Saudi seperti apa kesiapannya, dan kita akan berikan informasi mengenai koper, jumlah, dan juga jemaah nanti yang akan berangkat. Oke, sebentar kita telepon dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Siap, Ustaz. Ini kita barusan sudah cek kesiapan untuk keberangkatan nanti tanggal 4 ya. Jadi mohon dicek nanti Ustaz, kita ada beberapa koper ya, ada jumlah 45 jemaah ya. Jadi untuk bagasi itu kemungkinan 45 kali 2 ya, 45 kali 2. Jadi mohon nanti bisa dipastikan saat handling di bandara siap semua, tidak ada yang tertinggal. Terutama nanti ada yang 3 kursi roda. Jadi mohon dicek nanti di tempat conveyor ya, saat keluar bagasi tolong dipastikan itu juga ada semua. Siap. Ustaz, gimana kabar sama keluarga, sehat? Siap, alhamdulillah. Syukran Ustaz ya, nanti kita kabarin lagi update terbarunya. Siap, syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntun langkah yang rentang, menghapus duka. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kif hal? Khair. Alhamdulillah. Gimana nih persiapan kedatangan? Insya Allah nih kita 2 minggu sebelum keberangkatan nih sama rombongan jemaah. Insya Allah tim daripada Jannah Firdaus di Saudi Arabia ini insya Allah sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin untuk menunggu kedatangan para tamu. Sebentar, tahan dulu ya. Oke, sobat muslim. Jadi barusan saya coba koordinasi dengan Mutawif memastikan persiapan untuk menyambut nanti jemaah. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, kondisi cuaca gimana sekarang di Madinah dan juga di Mekah? Untuk saat ini di kota Madinah itu naik turun, tapi 1 minggu yang lalu itu sampai 9 derajat seperti itu. Lumayan dingin ya. Mudah-mudahan nanti jemaah bisa lebih prepare lagi untuk perlengkapan baju hangatnya nanti ya. Dan untuk ini juga insya Allah ini lebih menentang kepada kita agar lebih ibadah kita itu lebih ditingkatkan lagi. Karena kan kalau lagi musim dingin itu Ustaz, kita bawaannya pengen disitulah Ustaz. Ya, jadi jemaahnya harus betul-betul dibangunkan ya hatinya nanti ya. Siap, Ana percayakan ke antum Ustaz untuk membangunkan hati jemaah nanti. Masya Allah. Tapi datang ke sini sudah harus dijamu terlebih dahulu di manasik. Siap. Insya Allah nanti di keberangkatan kita akan ada manasik lagi di bandara. Tentunya di hotel yang sudah kita siapkan di lounge. Oke, siap. Syukran Ustaz untuk informasinya. Sampai jumpa lagi nanti kita di Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat muslim ya, barusan kita sudah cek seperti apa sih kondisi di Tanah Suci. Tentunya di Madinah lumayan dingin ya, tadi sampai 9 derajat. Mohon doanya sobat muslim, mudah-mudahan
nanti kami keberangkatannya diberikan kesehatan, jemaah diberikan kesehatan semuanya, kelancaran dan juga mendapatkan umroh yang mabruroh tentunya. Amin ya rabbal alamin.